Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di tutorial ini kita akan belajar dua fitur yang sering membuat pivot table menjadi jauh lebih powerful, yaitu calculated fill dan calculated item. Keduanya digunakan untuk membuat perhitungan tambahan langsung di dalam pivot table, tanpa harus mengubah data sumber. Kami ulangi, keduanya digunakan untuk membuat perhitungan tambahan langsung di dalam pivot table-nya, tanpa harus mengubah data sumber. Misalnya teman-teman, kita sudah memiliki data dengan kolom produk, jumlah kuantiti, harga, dan diskon. Lalu kita pengen mencari total penjualan setelah dikurangi dengan diskonnya. Otomatis kita perlu menambahkan kolom baru. Gimana caranya? Kita klik pada pivot table analyze, kemudian cari fill item. Nah, ya ini teman-teman, maka kita pilih calculated fill. Artinya, kita akan membuat fill baru atau kolom baru, kemudian kita buat calculate-nya, kita buat perhitungannya seperti itu. Kemudian kita berikan nama field-nya, teman-teman. Nama field-nya misalkan di sini adalah total penjualan. Adapun formula yang kita gunakan adalah quantity, artinya barang yang terjual, jumlahnya kita kalikan dengan harga. Oke. Kemudian baru kita kurangi dengan diskon yang ada. Oke, kita klik OK. Perhatikan teman-teman akan bertambah nanti kolom baru di pivot table kita. Karena ini adalah hasil penjualan setelah kita kurangi dengan diskon tanpa merubah data sumbernya. Oke, sekarang kita masuk ke fitur yang lebih jarang digunakan, tapi sangat menarik, yaitu calculated item. Jika calculated field membuat field baru atau kolom baru, maka calculated item membuat item baru atau baris baru dalam suatu field. Contoh teman-teman, kita sudah mempunyai kategori produk, kursi, kantor, laptop, printer, dan smartphone. Kemudian kita ingin membuat satu item yang baru lagi, yaitu kombinasi laptop dan printer yang kita namakan dengan elektronik utama. Misalkan kemudian kita akan kombinasikan kedua data ini, kita akan buat calculated itemnya per itemnya. Kita pergi ke pivot table analyze, kemudian kita fill item, pilih yang calculated item. Kemudian kita beri nama itemnya teman-teman. Nama itemnya barangkali di sini adalah elektronik utama. Kemudian kita tentukan formulanya. Yang mana formulanya itu terdiri dari laptop, kemudian kita tambahkan dengan printer. Kita klik OK, lihat perubahannya teman-teman, maka akan muncul nanti item baru di bawahnya. 1, 2, 3. Nah, muncullah elektronik utama 476 ini merupakan gabungan dari laptop dan printer. Nah, itu yang kita maksud dengan calculated item. Nah, jadi apa perbedaan antara calculated field vs calculated item? Calculated field dia membuat field baru, sementara calculated item membuat item baru. Calculated field menggunakan field lain atau kolom lain, sementara calculated item menggunakan item di dalam field. Kemudian calculated field perhitungannya lebih stabil, sementara calculated item bisa memperlambat pivot yang jika datanya besar. Tips penting, sebelum menggunakan calculated item ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, tidak bisa digunakan jika pivot memakai data model. Yang kedua, bisa membuat pivot lebih berat. Yang ketiga, lebih jarang dipakai dibanding calculated field. Maka kita simpulkan, calculated field digunakan untuk membuat rumus baru berbasis field ataupun kolom, sementara calculated item digunakan untuk membuat item baru dalam suatu field. Dengan memahami dua fitur ini, kita bisa membuat analisis pivot table menjadi jauh lebih fleksibel tanpa mengubah data sumber.